Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Suci Rizkia dengan nomor NPM 1022001 dari kelompok 10. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakan. Untuk pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Penyelesaian kewajiban perpajakan. 2. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan 4. Pencabutan NPWP. Untuk pembahasan materi yang pertama, saya akan mempersilahkan kepada rekan saya yaitu Topik Bagus Solihin dengan nomor pokok mahasiswa 1022144 dari kelas B akuntansi. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Amara atas waktunya untuk saya izinkan presentasi terkait penyelesaian kewajiban pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang untuk orang pribadi ataupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya. Keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti 1. Adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Dirjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak. 2. Adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan Dirjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan. 3. Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada negara. 4. Keberatan atas penetapan sanksi denda pajak. Cara mengajukan banding atas kebijakan pajak. 1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan. 2. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak. 3. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. 4. Gugatan yang dapat diajukan oleh penggugat adalah ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukum. 5. Apabila selama proses gugatan penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjut oleh ahli waris, kuasa hukum, atau pengampunya dalam hal penggugat pilot. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 9 Ayat 4. Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak penghasilan. Dalam permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran, yaitu terdapat surat. Surat tersebut meliputi 1. Batas waktu penyampaian surat permohonan. 2. Ketentuan penjaminan aset.
3. Pemberian keputusan oleh DJP. 4. Jangka waktu pengangsuran atau penundaan. 5. Sanksi administrasi. 6. Penerbitan surat ketetapan pajak pada proses penganggur atau penunda pembayaran. Dalam hal ini, kami dari kelompok 10 telah melampirkan contoh surat permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Hafifah dari KC1 Akuntansi dengan NPM 102200029 sebagai pemateri 3 akan membahas tentang penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ke-1, diajukan penghapusan NPWP antara lain oleh wajib pajak atau ahli warisnya karena wajib pajak belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak dalam rangka likuidasi pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang kedua, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang telah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan penghapusan NPWP. Yang ke-1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak. Tanggal permohonan wajib pajak diterima secara lengkap. Yang kedua, ketika jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan. Yang ketiga, dalam hal permintaan wajib pajak dianggap dikabulkan, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah itu. Tata cara penghapusan NPWP. Yang ke-1, wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis menggunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan yang ditujukan kepada KPP Kantor Pelayanan Pajak di mana wajib pajak telah tercatat. Yang kedua, permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen pendukung penghapusan NPWP, antaranya RUVS, pembubaran perusahaan khusus untuk wajib pajak badan, atau paling tidak surat keputusan pembubaran dari pemilik usaha. SPT, surat pemberitahuan PPh tahun pajak terakhir yang belum disampaikan. Jenis-jenis dokumen yang harus dilampiri dengan permohonan penghapusan NPWP ini tergantung kebijakan masing-masing kantor pelayanan pajak. 3. Permohonan penghapusan NPWP yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah ditentukan, antara lain neraca likuidasi perusahaan, akan ditindaklanjuti dengan suatu pemeriksaan pajak. Yang keempat, dalam jangka waktu 6 bulan sejak permintaan dari wajib pajak orang pribadi diterima secara lengkap, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan. Sedangkan untuk wajib pajak badan, jangka waktu pemberian keputusannya lebih dari 6 bulan, atau dengan kata lain mencapai 12 bulan. Yang kelima, dalam hal Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan. Kemudian dalam jangka waktu 1 bulan setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir, Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Padilla Salsabila sebagai pemateri 4 dengan NPM 1022008. Pertama, ada pengertian NPPKP. Apa sih? Merupakan nomor identitas PKP atau pengusaha kena pajak disamakan saat pengusaha sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP, NPPKP berarti telah dinyatakan sudah resmi menjadi PKP. Dengan demikian, terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini berada dengan nomor pokok wajib pajak NPPKP meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan. Perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti
kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak atau perorangan atau badan yang terkait pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Kemudian fungsi dari NPPKP yaitu 1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN atau PPNBM. Contohnya. Yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. NPPKP ini tertera dalam pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya seperti nama, NPWP, klasifikasi atau KLU, status usaha, hingga kewajiban perpajakan. Kewajiban yang melekat pada NPPKP yaitu jika pengusaha telah mendapatkan NPPKP yang disertai dengan surat pengukuhan PKP, maka kepada pengusaha tersebut terkait kewajiban sebagai PKP. Yang pertama, memungut pajak yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang harus masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Yang ketiga, melaporkan pemungutan, kemudian penyetoran dan perhitungan perpajakan paling lambat akhir bulan berikutnya. Selanjutnya, pencabutan NPPKP atau nomor pokok pengusaha kena pajak. Terdapat dua cara NPPKP. Yang pertama, pencabutan NPPKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang kedua, dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Tata caranya, yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan kepada NPPKP secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh KPP setempat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak. Yang kedua, dalam jangka waktu 6 bulan tanggal permohonan diterima secara lengkap, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan. Yang ketiga, bila jangka waktu untuk memberikan keputusan telah lewat, maka pencabutan NPPKP dianggap dikabulkan. Yang keempat, surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir. Dan selanjutnya, ada pertanyaan seperti ini. Apakah menghapuskan NPWP atau pencabutan NPPKP menghilangkan kewajiban perpajakan? Jawabannya adalah penghapusan NPWP atau pencabutan NPPKP tidak menghilangkan kewajiban perpajakan. Kemudian selanjutnya, keputusan Dirjen Pajak atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Yang pertama yaitu Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan kena pajak. Yang kedua, atas permohonan wajib pajak untuk melakukan pencabutan pengukuhan kena pajak, Direktur Pajak Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan yang diterima lengkap. Yang ketiga, apabila jangka waktu telah lewat, Direktur Pajak tidak memberi keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan PKP dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan PKP harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan. Berikut video yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.